Yo halo bre, jumpa lagi di dunia review. Kali ini gue mau sharing ke kalian semua tentang beberapa hal yang gue rasain selama kurang lebih 2 minggu menggunakan Poco X3 GT. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe dulu dong, biar kita makin asik gitu ngebahasnya, ya nggak? Oke, yuk sekarang kita lanjut ke pembahasan. Hal yang gue rasain ini bisa plus bisa juga minusnya ya. Tapi yang pasti gue cuma mau sharing apa yang gue rasain selama menggunakan Poco X3 GT ini. Oke, langsung aja yang pertama. Apalagi kalau bukan performanya. Yap, Poco identik dengan performa, ya nggak? Nggak bisa dipungkiri bahwa Poco X3 GT yang ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 1100 dengan fabrikasi 6 nanometer yang dipadukan dengan CPU octa-core dan juga GPU Mali 677 MC9 menghasilkan performa yang cukup gemilang. Poco X3 GT terasa enteng dan juga enjoy saat melibas game-game saat ini, termasuk game-game populer sekelas PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Kenapa gue bilang enjoy? Ya karena mainin Genshin Impact 1 jam aja panasnya nggak lebih dari 40 derajat Celcius. Bayangin, anget doang, nggak perlu sampai minum paracetamol, ya kan? Lanjut, yang kedua adalah kameranya. Selama 2 minggu ini gak jarang Poco X3 GT gue pakai buat pembuatan konten video. Dan mungkin kedepannya juga bakal gue sering gunain untuk pembuatan video perjalanan. Beberapa fitur kamera yang ada di Poco X3 GT bikin gue lebih mudah untuk berkreasi. Misalnya dual video, cloning, dan juga fitur vlognya ya. Selain itu, warna yang dihasilkan baik di dalam, lebih-lebih lagi di luar ruangan yang cukup cahaya, udah pasti lebih dari cukup hasil dari kameranya. Memang benar karakter warnanya agak sedikit jingga, sedikit tapinya ya, tapi itu nggak mengurangi ketajaman dan detail dari hasil kameranya. Berikut ini adalah hasil jepretan dan juga video yang gue lakuin beberapa hari yang lalu. Intinya selain dari performa, kamera dari Poco X3 GT ini merupakan nilai plus bagi gua yang suka membuat konten video. Gambar di video cukup tajam dan juga cukup steady ataupun stabil. Selanjutnya adalah layarnya. Layarnya masih berjenis IPS, tapi X3 GT hadir dengan layar berukuran 6,6 inci yang cukup luas dengan dukungan Full HD Plus 1080 x 2400 pixel. Tapi yang asik dari layarnya yaitu refresh rate-nya yang mencapai 120 Hz, yang bikin scrolling dari media sosial jadi lebih asik dan lebih cepat. Ditambah lagi layarnya udah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus. Hal positif selanjutnya menurut gua adalah dukungan turbo charging dan juga baterai yang besar. Buat kalian yang suka bepergian, main game dalam waktu yang lama, atau sangat ketergantungan sama handphone, mungkin Poco X3 GT cocok buat kalian. Kapasitas baterai yang 5000 mAh bikin kalian nggak bolak-balik ngecas nih smartphone. Dan kalaupun kalian harus ngecas, kalian nggak perlu menunggu lama karena turbo charging 65 wattnya udah bisa bikin X3 GT ini penuh dari 0 sampai 100% cuma dalam waktu 42 menit aja. Lanjut, yang kelima adalah desain bodi belakang. Kalau ini khusus untuk variannya warna putih ya menurut gua. Karena desain bodi yang seperti ini sih menurut gua asik aja gitu. Walaupun masih berbahan polikarbonat atau plastik, tapi dengan tekstur yang bergaris-garis seperti ini tuh bikin X3 GT jadi nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Jadi kayaknya lebih resik aja gitu.
Yang terakhir adalah soal penghasil suaranya. Yang perlu diperhatikan dari Poco X3 GT ini adalah tidak adanya port 3,5 mili untuk audio. Poco mengganti jack audionya dengan jenis USB Type-C sekalian dengan port chargingnya. Untungnya Poco menyertakan adapter Type-C to 3,5 mili dalam paket pembelian. Tapi ini dirasa sangat mengganggu ya bagi kalian yang maniak gaming atau maniak film. Kalau baterai lagi low, mau nggak mau kita harus memilih Type-C-nya untuk dipakai ngecas atau dipakai untuk earphone. Tapi itu tidak masalah ya kalau menurut gua, karena ada fitur satu lagi yaitu speaker stereo. Ini yang cukup asik juga dari X3 GT ini. Jadi meskipun kalian bermain game atau melihat film tanpa menggunakan earphone, suara yang dihasilkan oleh speaker stereo ini sudah cukup baik dan cukup hidup. Berikut ini gue kasih lihat hasil dari suara keluaran dari speaker stereonya ya. Keluaran suaranya cukup jernih, bersih, dan juga hidup. Nih berikut ini adalah contohnya. Jadi kesimpulannya menurut gua dengan harga 4 jutaan, Poco X3 GT ini udah lebih dari cukup untuk menunjang segala aktivitas kita, baik untuk gaming, bikin video, ataupun menikmati film lewat layarnya dan juga speaker stereonya. Tapi kalau kalian adalah kaum mendang-mending, ya silahkan aja untuk terus membandingkan. Tapi yang pasti kalau untuk terus ngebandingin nggak akan ada habisnya ya, dan akan terus ada inovasi-inovasi baru dari setiap developer untuk menanamkan teknologi-teknologi terbarunya. Oke guys, segitu dulu aja sharing dari gua tentang Poco X3 GT yang udah gua pakai selama kurang lebih 2 mingguan. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang lagi cari referensi untuk mempertimbangkan membeli smartphone ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe ya. Oke, thank you. Bye-bye.